Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'aluhum fid daraini amin. Tasawuf modern karya Buya Hamka, kita lanjutkan pembacaannya. 3 macam kepercayaan timbul dalam hati orang yang terikat agama, dan 3 macam pula sifat-sifat yang terpuji. Ketiga macam kepercayaan dan 3 macam sifat ini setelah diselidiki, sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan suatu bangsa, tiang tengah dari kemuliaan masyarakat, sendi teguh dan pada kemajuan dunia. Dialah yang menghalau peri kemanusiaan supaya tampil ke gelanggang penghidupan untuk mencari bahagia dan kemajuan lahir dan batin, budi dan kesopanan. Dia menyingkirkan diri dari kejahatan, dari fasad, dari menghalanginya, dari sebab-sebab yang menghancurkan dan membinasakan. Apa 3 macam kepercayaan yang timbul dalam hati? Atau 3 macam sifat-sifat yang terpuji yang dimaksudkan? Kepercayaan yang 3 macam ialah yang pertama, bahwa manusia itu makhluk yang termulia derajatnya dalam alam. Ketahui banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang kedudukan manusia itu memiliki kelebihan daripada makhluk lainnya. Salah satunya itu dengan perbedaan akal, kemudian diberikannya hati, perasaan, belum lagi bentuk rupanya. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kemuliaan inilah sebenarnya yang harus dimanfaatkan oleh manusia untuk mengambil peranan, berbuat baik dan bermanfaat bagi sekitarnya. Yang kedua, penganut tiap-tiap agama mempercayai bahwa penganut agamanya lah yang paling mulia. Yang ketiga, mempercayai bahwa manusia ini hidup di dunia bukan untuk dunia. Sekali lagi, mempercayai bahwa manusia ini hidup di dunia bukan untuk dunia. Dia ke dunia hanya singgah. Di dunia itu dia menyiapkan diri untuk mencapai budi pekerti utama. Sebab dia akan menempuh suatu alam yang lain, yang lebih luas dari alam sekarang dan lebih tinggi. Dia akan pindah dari negeri sempit ke negeri lapang, dari negeri tipu daya kepada pembalasan yang kekal, yang kebahagiaannya tidak luntur-luntur dan keberuntungannya tidak habis-habis. Maka kalau kita yang meyakini akan adanya hari yang kekal, hari di mana kita mempertanggungjawabkan amal, hari di mana kita memperoleh kenikmatan jika catatan kita baik. Makanya ada istilah al-an amalun wala hisab, ghadan hisabun wala amal. Saat ini di dunia yang kita dapat lihat keindahan alamnya ini merupakan ladang bagi kita untuk melakukan amal perbuatan, dan belum ada hisab. Sementara ghadan, yakni hari akhir, kehidupan setelah hidup ini, ada hisab, yakni perhitungan amal perbuatan, wala amal, tapi tidak ada lagi amal perbuatan sebagaimana yang diwajibkan di dunia. Tinggal kita memanen apakah baik atau buruk
Kemudian ada 3 sifat yang ditimbulkan oleh agama. Yang pertama, perasaan malu, yaitu rasa enggan hendak mendekati suatu pekerjaan yang tercela. Karena agama membentengi seseorang untuk tampil ke depan dengan budi pekerti yang baik, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi. Ia bahagianya untuk kebersamaan, ia senang, ia suka, ia bahagia untuk kebersamaan. Kemudian dengan seseorang yang beragama itu bisa dipercaya di dalam pergaulan hidup bersama, yakni amanah. Karena seseorang yang beragama mempercayai akan datangnya hari kemudian, hari di mana seseorang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan catatan amal perbuatan, kita terima dengan tangan kanan, yang menandakan bahwa catatan amal perbuatan kita itu baik, dan kita mohon kepada Allah agar kita tidak diberikan catatan amal perbuatan kita di tangan kiri atau dari belakang, karena ini menandakan bahwa perbuatan kita itu buruk atau keburukan kita itu lebih banyak dibandingkan kebaikan kita. Kemudian dengan kepercayaan dalam beragama, khususnya kita beragama Islam, itu akan timbul yakni benar dan lurus, yakni sidik, jujur, benar perkataan, lurus perbuatan. Sehingga apa yang saat ini ada dalam genggaman kita, apa yang dimiliki, kedudukan, pangkat, posisi, dan segala macamnya itu dipergunakan memang untuk kebenaran. Alhasil, sifat-sifat ini jika terpancar dalam diri seseorang, maka akan melahirkan sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka, yakni akan berpengaruh bagi kemajuan suatu bangsa. Kalau benar dan lurus apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka itu untuk kepentingan dan kemuliaan masyarakat, kemudian menjadi sendi teguh dan pada kemajuan dunia. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Salam bahagia dari pencinta Buya Hamka.